Nah, nanti akan didaftarkan dan mendapatkan identitas sementara. Jadi nanti namanya akan, contohnya ya, nanti namanya jadi bayi Nyonya Mutia atau Oke. bayi Nyonya Desi. Halo Sobat JKN, kembali lagi dengan saya Desi Selviani dalam podcast Wansus Wawancara Khusus. Nah, kali ini kita juga mau ngomongin serba-serbi BPJS Kesehatan lagi nih. Banyak kan yang belum tahu nih, kadang bingung bagaimana memakai BPJS Kesehatan untuk bayi yang baru lahir atau untuk proses cek kehamilan. Nah, bersama kita sudah kedatangan tamu Mbak yang cantik ini, Mbak Mutia dari BPJS Kesehatan Kantor Cabang Jakarta Pusat ya, Mbak Mutia. Selamat datang, Mbak. Halo Mbak Desi. Nah, ini kita mau ngobrolin soal bayi baru lahir ya, pengguna BPJS bayi baru lahir. Bisa dijelasin nggak sih itu apa saja pelayanan yang didapat bayi baru lahir dari BPJS Kesehatan? Iya. Jadi bayi baru lahir itu bayi yang lahir dari ibu peserta JKN itu bisa langsung didaftarkan nih. Jadi langsung didaftarkan pada saat lahir atau maksimal 28 hari sejak lahir, supaya nanti si bayi ini sudah terlindungi, sudah mempunyai perlindungan JKN sejak dari awal ya, dari lahir, seperti itu Mbak Desi. Jadi ketika ibu hamil itu bayinya sudah harus terdaftar ya, seperti itu atau seperti apa? Kalau untuk bayinya itu nanti didaftarkan waktu lahir aja. Waktu lahir. Karena nanti ketika didaftarkan ketika lahir itu udah bisa langsung aktif kok gitu ya. Jadi tidak perlu didaftarkan sejak dalam kandungan. Jadi ketika ibunya punya JKN, anaknya nanti langsung biasanya terdaftar dari ketika lahir itu sendiri gitu ya. Iya. Kalau bisa sebelum 28 hari seperti itu. Nah, ini cara pendaftarannya sendiri seperti apa sih kalau bayi baru lahir ini? Ya, jadi kalau bayi baru lahir yang lahir di rumah sakit atau di puskesmas atau klinik, nah biasanya sudah dibantu nih sama petugas fasilitas kesehatannya. Nanti dibantu oleh petugas Vaskes tadi. Nah, nanti akan terbit kepesertaan atau identitas sementaranya. Tapi kalau misalnya keluarganya sendiri mau melakukan pendaftaran mandiri, boleh, bisa ke kantor cabang. Atau kalau misalnya nggak mungkin nih ke kantor cabang ya, kayaknya nggak ada waktu. Nah, kita juga bisa melalui kanal tanpa tatap muka ya. Biasanya yang paling mudah diakses kan melalui WhatsApp nih, melalui handphone di Pandawa gitu ya. Pelayanan administrasi melalui WhatsApp. Nah, bisa dari situ juga. Berarti bisa nih orang tua yang anaknya baru lahir mungkin khawatir tidak didaftarkan di rumah sakitnya atau Vaskesnya, bisa langsung daftar mandiri lewat WhatsApp atau lewat Viola tadi ya, lewat pelayanan Zoom itu ya Mbak ya. Bisa juga. Kalau misalnya bayi belum punya NIK, itu gimana Mbak? Apakah sudah bisa didaftarkan BPJS Kesehatan atau seperti apa? Nah, jadi kalau misalnya usia bayinya belum lewat 3 bulan ya, masih di bawah 3 bulan, itu tetap bisa didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan atau peserta JKN. Tapi kita butuh dokumen seperti kepesertaan ibunya ya, kita butuh kartu keluarga, kemudian KTP ibunya, sama surat keterangan lahir. Nah, nanti akan didaftarkan dan mendapatkan identitas sementara. Jadi nanti namanya akan, contohnya ya, nanti namanya jadi bayi Nyonya Mutia atau bayi Nyonya Desi. Karena gitu belum ya. ada namanya ya. Betul, karena kan belum ada nama, belum masuk KK, belum ada data Dukcapil seperti itu ya. Tapi kepesertaan bisa langsung aktif ya Mbak ya, begitu didaftarkan. Nah, ini kalau misalnya bayinya lahir khusus, misalnya memiliki kendala kesehatan saat lahir, itu seperti apa? Tapi belum terdaftar nih Mbak di BPJS, itu seperti apa tuh Mbak? Sama kayak yang tadi, nggak apa-apa, bisa langsung didaftarkan. Asalkan tadi ya, usianya memang belum lewat 3 bulan, bisa langsung didaftarkan dan langsung aktif. Gitu. Jadi itu saat itu juga, berarti hari itu juga langsung aktif dan langsung mendapatkan pelayanan kesehatan berarti betul. ya? Jadi gini, kalau misalnya dia adalah anak dari pekerja ya, gitu ya, yang didaftarkan orang tuanya dari kantor. Nah, itu anak 1 sampai 3 ketika didaftarkan itu langsung aktif gitu. Nah, biasanya kan juga di rumah sakit dikasih waktu ya, ditunggu misalnya 3 kali 24 jam. Nah, pada saat itu bisa langsung aktif. Nah, ini kan untuk yang lahir di Vaskes atau di rumah sakit ya Mbak ya. Bagaimana kalau kelahiran lewat di bidan nih, untuk wilayah terpencil atau seperti apa itu, atau misalnya orang tuanya memilih lahirin di bidan ini deh karena udah langganan keluarga, itu seperti apa tuh? Mbak, bisa apakah dilayani BPJS atau seperti apa? Nah, jadi untuk lahiran gitu ya,
itu kan biasanya ada proses pemeriksaan terlebih dahulu ya ketika saat hamil gitu. Nah, kalau misalnya lahirannya ini sebenarnya bisa dilakukan di fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti di puskesmas atau klinik. Tapi ternyata di puskesmas atau klinik itu tidak ada bidan, maka nanti si pasien ini akan dirujuk ke bidan jejaring. Jadi biasanya di fasilitas kesehatan tingkat pertama itu ada bidan jejaringnya. Jadi jangan khawatir, bisa nanti dia dirujuk ke bidan jejaring untuk proses persalinannya. Berarti bidan yang sudah ditentukan dan bekerja sama dengan BPJS tadi itu ya Mbak ya. Kalau vaskesnya ternyata tidak memiliki bidan seperti itu. Nah, kalau misalnya tadi bayi kan harus sebelum 28 hari harus sudah terdaftar BPJS supaya aman seperti itu. Kalau misalnya sudah lewat 28 hari, apakah masih bisa didaftarkan ke BPJS atau seperti apa tuh Mbak Muti? Ya. Jadi Mbak Desi, kalau misalnya udah lewat 28 hari tetap bisa sih didaftarkan. Cuma nanti khawatir kena sanksi gitu ya, karena keterlambatan pendaftaran seperti itu. Makanya kita kalau bisa jangan ditunda deh. Kalau bayi baru lahir ya. Betul, kita nggak tahu ya tiba-tiba butuh gitu kan. Jadi jangan ditunda, begitu lahir langsung daftarin aja. Nah, kalau misalnya layanan tadi kan udah bayi aman lah nih ya. Kalau layanan untuk ibu hamil apa sih yang didapat kalau misalnya ibu hamil terdaftar sebagai peserta JKN? Nah, untuk ibu hamil itu ini ya, untuk layanan JKN-nya itu bisa pemeriksaan nih. Jadi namanya antenatal care atau ANC ya disingkat. Nah, ini juga dilakukan di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Jadi rinciannya di trimester pertama ada pemeriksaan 1 kali termasuk ESG. Kemudian di trimester kedua itu juga 2 kali. Nanti di trimester ketiga itu ada 3 kali. Nanti termasuk USG juga. Jadi semuanya sesuai indikasi medis gitu. Tapi kalau misalnya ternyata dokternya meminta untuk lebih dari pemeriksaan itu juga tetap terlayani BPJS atau seperti apa tuh? Asalkan memang sesuai rekomendasi dan indikasi medis dokter, nah itu tetap bisa dijamin. Tapi JKN. bisa USG juga nggak sih, dilayanin juga nggak sih sama BPJS USG ini? Nah, kalau yang tadi, ibu hamil, yang ANC tadi, jadi di masing-masing trimester itu ada pemeriksaan yang ada USG-nya juga, gitu. Jadi sebenarnya bisa kok. Bisa, tapi tadi sesuai dengan rekomendasi dokter itu. Ya, kembali lagi rekomendasi. Kalau misalnya tiba-tiba misalnya hasil dari pemeriksaannya atau di pertengahan kehamilan dokter sudah ini sepertinya harus operasi dan sebagainya, itu kira-kira terlayani nggak dengan BPJS kesehatan? Jadi, nah tadi kan sudah ada pemeriksaan ya di trimester 1, trimester 2, trimester 3. Nah, ternyata selama pemeriksaan ini ada indikasi nih kayaknya nggak bisa normal deh, harus misalnya operasi sesar seperti itu ya. Nah, dan menurut dokter itu ya memang harus dilakukan sesuai indikasi medis. Nah, itu bisa kok operasi sesar. Itu langsung otomatis ya, berarti ketika misalnya ada rekomendasi dokter, nanti ketika ke rumah sakit mau operasi sudah terdata atau caranya seperti apa sih Mbak Muti? Alurnya. Nah, nanti kan tadi kan sesudah diperiksa ya, nanti kan ada rekomendasi atau rujukan, nah baru bisa nanti ke rumah sakit dan sebagainya, berobat seperti biasa, nanti tinggal tanggal operasi yang ditentukan. Kalau misalnya operasinya ternyata dadakan, ketika misal melahirkan di vaskes 1, tiba-tiba harus dirujuk nih operasi di rumah sakit, itu terlayani juga nggak oleh BPJS? Iya, kalau misalnya nih masuk kriteria emergensi ya, mungkin awalnya dia sehat atau bisa normal, tapi ternyata pada saat persalinan untuk mau normalnya ini ada penyulit, nah itu bisa dirujuk ke rumah sakit. Oke, berarti mengcover semuanya di BPJS. Tadi kan dari mulai hamil tercover BPJS, terus juga melahirkan baik keadaan normal atau tidak tercover BPJS. Nah, habis melahirkan kan biasanya KB nih ya. Apakah BPJS juga bisa mengcover dari KB ini? Bisa dijelaskan Mbak Muti? Oh iya, jadi kalau untuk KB, untuk pelayanan KB-nya itu dijamin BPJS Kesehatan ya. Itu bisa dilakukan di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Misalnya ada yang mau pasang atau cabut IUD gitu ya, suntik, implan. Bahkan kalau yang vasektomi itu juga dilayani kok di berarti laki-laki BPJS bisa Kesehatan. nih KB pakai BPJS juga bisa, ya. nggak harus cewek kan. Nggak harus cewek. Yang di bold itu ya, nggak harus cewek. Jadi bapak-bapak mungkin yang istrinya melahirkan terus bisa nih
tapi peserta JKN bisa langsung ke puskesmas yang melayani untuk vasektomi seperti itu ya. Mbak Muti, ini kan kalau misalnya bayi baru lahir kan belum memiliki nama dan nik ya, belum punya akte. Pasti kan nanti tadi ditulisnya bayi ibu siapa gitu kan. Nah ketika sudah 3 bulan kan sudah memiliki nik dan nama. Apakah itu terganti otomatis atau misalnya orang tua harus aktif mengupdate data tersebut? Iya, jadi tadi kan masih pakai identitas sementara. Iya. Nah ternyata si orang tua bayi udah aware ya, sudah mengurus data kependudukan untuk si bayi. Nah itu segera dilapor ke BPJS Kesehatan, bisa secara langsung ke kantor cabang atau menggunakan kanal online atau kanal tanpa tatap muka, itu bisa. Nah kalau bisa sebelum 3 bulan itu sudah harus update ya namanya, karena kalau misalnya nanti lewat 3 bulan identitas bayi tidak diupdate, nanti ada kemungkinan datanya jadi nonaktif gitu. Jadi supaya tetap aktif, memang dari peserta juga harus tetap aktif ya, melaporkan ke BPJS Kesehatan apabila ada perubahan. Syaratnya tadi bawa akte doang ya, akte yang sudah Akte boleh, kartu keluarga boleh, yang penting sudah tercatat di Dukcapil untuk identitasnya. Jadi jangan lupa nih untuk orang tua yang bayinya sudah 3 bulan, aktenya sudah keluar gitu kan, harus diupdate lagi nih. Bisa lewat online tadi langsung aktif ya, lewat online atau datang langsung ke kantor cabang BPJS Kesehatan. Iya. Nah jadi lengkap banget ya tercover BPJS Kesehatan nih, mulai dari ibu hamil sampai melahirkan, dari melahirkannya emergensi atau tidak itu sampai dengan KB tercover BPJS. Jadi untuk ibu hamil yang belum mendaftarkan ke BPJS ya, belum mendaftarkan menjadi peserta JKN, boleh nih langsung didaftarkan ya, agar ibu dan bayinya aman. Betul. Ya. Dan saksikan obrolan tentang BPJS Kesehatan lainnya di podcast Wansus Warta Kota. Dan terima kasih Mbak Muti atas informasinya. Terima kasih Mbak Desi. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.